Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik PKN di tema 7 subtema 3 dengan judul subtema peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Ini ada di buku Pena Ananda halaman 149. Kemudian yang kedua adalah cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Ini ada di buku Pena halaman 153. Dan yang ketiga adalah meneladani sikap para pahlawan bangsa. Nah, ini ada di buku Pena halaman 159. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara ya, Nak ya. Nah, selain itu, Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Sementara yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, apa perbedaan di antara ketiga ini? Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, artinya Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya Pancasila ini memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nah, dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia seperti gotong royong atau kerja bakti, kemudian bermusyawarah atau berdiskusi, dan bersikap toleransi. Kemudian yang kedua, cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, kita ini memiliki keberagaman individu, mulai dari suku, kemudian bahasa, dan sebagainya. Keberagaman individu tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, namun tetap satu. Kemudian bagaimana cara atau sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah? Yang pertama yaitu tentunya menerima perbedaan pendapat teman saat berdiskusi. Kemudian yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian yang keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Kemudian yang kelima adalah melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu meneladani sikap para pahlawan bangsa. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah hasil perjuangan pahlawan Indonesia yang melawan penjajah. Karena rasa cinta tanah airnya, para pahlawan ini rela memberikan harta, pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga negara menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Nah, di sini adalah beberapa contoh sikap kepahlawanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berani, artinya tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Kemudian gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan, serta tidak mudah putus asa. Kemudian rela berkorban, yaitu tidak mengharapkan imbalan saat memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Kemudian berjiwa besar, artinya sikap mau menerima kritik, perbedaan,
hingga kekalahan dengan lapang dada serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan dengan tanggung jawab. Baik, sekian dulu materi PKN untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.